Baik semuanya, kembali lagi di channel Ridwan Tutorial yang membahas tentang segala hal tentang dunia IT, dunia programming, dunia artificial intelligence, literasi digital dan segala hal dengan komputerisasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemokan sebuah aplikasi yang dihasilkan dengan menggunakan Gemini AI. Apa aplikasinya atau apa yang kita hasilkan? Ini dia. Jadi ini adalah sebuah apps yang dibangun menggunakan Gemini Canvas. Apps ini adalah bertujuan untuk membuat dokumen yang namanya RPS. Jadi biasa ya ketika seorang dosen mau mengajar mata kuliah di awal semester, salah satu kewajiban yang diharuskan adalah membuat RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, kewalahannya di sini adalah ketika dosen membuat RPS, ini RPS yang sudah jadi, yang formatnya file Excel, yang memang diminta pertanggungjawaban wajib dikumpulkan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, di sini yang akan kita coba lakukan adalah kita akan membuat suatu apps yang namanya saya berikan nama aja adalah RPS OB Generator. Yang mana dengan menggunakan apps ini, dosen itu tinggal mengetikkan nama mata kuliah dan deskripsinya singkat, kemudian langsung digenerate dan jadilah sebuah RPS-nya. Ini prakteknya. Misalkan adalah ini hasil apps yang udah jadi. Di sini adalah kita menuliskan seperti biasa ya. Ada beberapa inputan. Di sini ada input nama kampus dan lain sebagainya. Ini kalau kita langsung klik generate, maka dia akan langsung menggenerate dokumen RPS yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini sudah jadi file RPS-nya, termasuk dari setiap bobot penilaian CPMK dan sub CPNK dan korelasi dari CPMK itu langsung akan diberikan seperti ini. Level taksonominya juga sama. Dan di sini sudah ada menu untuk mengekspor file ini ke dalam Word dan PDF. Kita coba. Misalkan kita klik ekspor PDF, ekspor ke dalam file Word, maka ketika kita save, hasilnya adalah mendownload sebuah file Microsoft Word. Kita klik buka open filenya. Dan ini adalah file Microsoft Word yang telah dihasilkan dari ekspor Microsoft Word tadi. Ini dia. Ini file Word-nya. Jadi nanti kalau mau di editing atau mau ditambahkan lagi ya silahkan saja. Tinggal di copy-copy atau ditambahkan tabel berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Juga ada file yang namanya export, namanya export PDF. Kalau tadi misalkan export ke file Word, ini adalah export ke file PDF. Kita klik export PDF, maka dia akan langsung mengekspor ke file PDF dan kita save. Di sini akan langsung terbuka satu file PDF yang hasil generate dari PDF tadi. Ini dia file PDF-nya. Jadi ini bentuk hasil aplikasinya. Dan di sini langsung nanti kalau penyesuaian silahkan saja. Ini adalah namanya saya beri nama RPS OB Generator. Dan ini saya membuat ini adalah merujuk pada ketentuan yang dibuat oleh GGM di kampus UIN Arandiri berkaitan dengan yang ada sebagai sampel yang contoh seperti ini. Ini hasilnya. Ini kalau kita mau balik lagi ke semula, tinggal klik nanti di sini. Kita tinggal milih-milih saja di sini. Milih-milih saja, misalkan nama ketua prodi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tinggal klik nama kampus, nama fakultas, nama prodi, kode dokumen, tanggal pengesahan, kemudian nama mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun MK-nya, pilihannya ada fakultas, MKWU, kemudian jenis MK, semesternya berapa, bobot SKS-nya, tim pengajarnya, kemudian koordinator MK-nya siapa, nama ketua prodinya, nama ketua GGM-nya, kemudian di sini ada pilihan CPL yang terkait dengan mata kuliah tersebut. CPL ini tinggal dicentang saja, centang, dan ini CPL ini tentunya adalah berdasarkan dari apa yang telah disusun oleh program studi. Jadi bukan ecek-ecek ya, ini artinya memang CPL yang disusun oleh prodi. Dan di sini adalah singkat deskripsi mata kuliahnya apa. Kira-kira mata kuliah ini mengajarkan tentang apa. Nanti ketika kita udah isikan data ini semuanya, tinggal klik generate AI, maka dia akan menghasilkan satu buah dokumen yang bentuknya seperti ini. Nah, apakah sulit membuat yang apps seperti ini? Enggak sulit. Kita hanya menggunakan prompt dengan menggunakan game ini. Ini caranya. Saya buka game ini, dan ini adalah prompt yang saya gunakan. Sedikit panjang promptnya. Nanti prompt ini bisa di-download atau di-copy di kolom deskripsi video yang saya lampirkan, tapi saya kopinya di dalam
Google Docs. Nah, ini adalah prompt-nya. Jadi, yang perlu disiapkan apa? Saya hanya menyiapkan 2 buah file. File yang pertama adalah CPL Prodi. Ini CPL Prodi yang saya upload dalam bentuk format PDF. Dan ini adalah RPS contoh. Sorry, ini nggak bisa buka ya. Saya close saja. Ini adalah file upload. File upload yang saya buka di sini adalah CPL Prodi. Ini. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah siapkan dulu file, boleh PDF atau image, saya sarankan sih PDF saja. Silahkan sediakan dulu CPL yang sudah ditetapkan oleh program studi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah file Excel RPS contoh. Nah, RPS contoh ini kalau saya menguploadnya adalah yang udah jadi ini. Jadi ini sebagai contoh bagi AI nanti ketika dia memahami apa bentuk format RPS yang akan kita buatkan. Ini contoh RPS mata kuliah yang saya ajar. Ini adalah format contoh RPS. Nah, kedua file ini CPL Prodi yang telah disahkan oleh Prodi, contoh RPS yang sudah ada, upload ke dalam file di dalam prompt tersebut. Nah, kemudian setelah file ini dibuatkan, ini promptnya. Nah, promptnya saya jelaskan sekilas. Promptnya adalah memang sedikit panjang. Prompt di sini yang saya buatkan adalah, ini saya copy aja promptnya. Nanti saya boleh di copy di sini ya, di dalam Google Docs ya. Saya buatkan promptnya seperti ini. Yang pertama adalah buatkan sebuah web application, itu kata kuncinya, yang interaktif. Interaktif artinya adalah dia bisa dipilih, bisa diklik, dan bisa diinput. Itu interaktif. Kemudian di dalam kanvas, ini kata kunci yang saya berikan. Kanvas ini artinya adalah pilihan di sini kita men-settingnya sebagai kanvas. Itu di game ini. Kemudian saya ada memberikan nama tampilan minimalis dan profesional. Seperti biasa ya, jangan alay gitu ya tampilannya. Kemudian struktur aplikasinya harus dibagi menjadi 2 panel. 2 panel artinya kalau kita lihat hasil jadinya, dia ada 2 bagian nanti. Ada 2 bagian di sini. Yang pertama di sini bagian panel yang pertama atau di bagian panel kiri berisi form inputan. Kemudian panel yang kedua berupa hasil akhirnya bentuk ini. Jadi apps yang saya rancang ini ada 2 bagian. Panel 1 kiri, panel 2 kanan, dan dengan tampilan yang bentuknya seperti ini. Di prompt kita memberikan pemahaman tersebut bahwa ada 2 panel. Split screen namanya, teknisnya adalah split screen. Panel kiri formulir berisikan tentang formulir pengisian. Ini panel kiri maksudnya yang ini di bagian di sini. Nah, di sini kita jelaskan kira-kira apa yang ada di dalam panel kiri yang di samping di sini. Ini saya detailkan kayak gini. Yang pertama di sini adalah ada judul atas. Ini judul atas adalah di bagian di sini. Jadi saya memberikan judul dan juga memberikan siapa pembuat daripada apps ini. Kemudian berikutnya adalah input. Input ini jadi di sini saya memberikan apa-apa saja data yang diinput di sini. Nah, apa yang diinput di sini sesuai dengan yang format contoh RPS di sini. Jadi di sini kan ada input nama mata kuliah, kode, rumpun mata kuliah, dan lain sebagainya. Dan pastikan di sini ada model input, ada model pilihan. Pilihan kayak gini. Nah, ketika modelnya input atau diketik, itu tuliskan promptnya adalah input text. Ini input text. Kalau yang isinya adalah angka, misal ya, bobot SKS kan angka. Kalau angka, prompt yang diberikan adalah input angka. Nah, jadi sesuaikan saja. Nah, artinya input teks ini berarti sesuai dengan apa yang di-input di sini. Kalau nama kampus kan otomatis teks. Kalau nama fakultas teks. Tapi kalau bobot SKS, angka. Berarti tuliskan angka. Input angka. Gitu ya. Dan pastikan inputan ini sesuai dengan template RPS yang ada di sini. Ini template RPS-nya yang udah jadi. Kemudian berikutnya apa? Yang prompt-nya lagi adalah kalau di sini sesuaikan saja apa-apa saja data yang diinput. Contoh di sini adalah nama kampus, nama fakultas. Kenapa saya berikan ada kata di sini prompt ini bersebelahan dalam satu baris, artinya biar dia itu satu baris di sini. Tapi kalau nggak dibuatkan ini, nggak dituliskan ini, dia bukan satu baris, tapi dia ke vertikal gitu. Kenapa saya buat itu? Karena biar nggak terlalu banyak vertikalnya terlalu luas ke bawah. Nah, kemudian kita lihat lagi promptnya. Ada di sini input dates. Input dates ini berarti adalah untuk menginput yang namanya
tanggal. Jadi tanggal, kalau kita lihat tanggal di sini adalah inputnya adalah untuk tanggal ini. Nah, kalau membuat yang F seperti ini, berarti prompt yang digunakan adalah input dex, gitu dia. Kemudian berikutnya ada drop down. Drop down ini adalah select. Drop down ini digunakan untuk apa? Contohnya ini drop down namanya. Ini drop down. Nah, drop down. Kemudian berikutnya adalah di sini ada input angka, ada drop down, sesuaikan aja dengan apa yang mau diinputkan. Kemudian ada ini yang perlu diperhatikan, checkbox. Checkbox ini apa? Itu berisi CPL Prodi. CPL Prodi adalah kalau kita lihat hasilnya itu berupa pilihan yang bentuknya seperti ini. Kenapa saya berikan namanya checkbox? Kalau checkbox berarti dia hanya bisa dipilih lebih dari satu. Biasanya kan kalau kita menentukan dalam CPL ini itu kan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan CPL di dalam program studi. Makanya kita tuliskan promptnya kayak gini. Checkbox CPL Prodi munculkan pilihan seperti isi pada file unggah. Nah, file unggah ini adalah CPL Prodi PTI PDF. Ini kebetulan nama prodi saya. Jadi saya berikan namanya adalah pilihan daripada CPL ini, pilihan centang ini harus sama persis seperti yang data dalam file ini, CPL ini. Jadi makanya saya upload. Makanya saya berikan promptnya di sini harus sama persis seperti isi pada file yang saya unggah. Nah, kenapa pilihannya checkbox? Karena checkbox adalah bisa dipilih lebih dari satu. Kalau misalkan tidak lebih dari satu, itu bukan checkbox namanya, itu adalah option box. Itu beda dia. Nah, makanya di sini adalah checkbox. Karena kan bisa saja nanti satu mata kuliah berisi daripada lebih dari satu CPL. Itu dia. Kemudian berikutnya apalagi yang penting di sini? Nah, di sini ini artinya panel kiri ini adalah ini data-data yang diinput dan data yang dipilih atau yang menjadi pilihan. Ini promptnya. Dan ini hasil daripada prompt yang tadi. Ini dia. Oke. Kemudian berikutnya di sini adalah prompt berikutnya adalah tombol utama paling bawah. Ini untuk menampilkan yang dua tombol ini. Ini ada tombol namanya bertuliskan generate AI dan refresh di sebelahnya. Oke. Nanti ini refresh ini artinya buat apa? Misalkan mau buat reset atau apa kayak gitu. Oke. Kemudian di sini panel kanan. Panel kanan ini artinya yang di sebelah di sini. Yang di sini. Yang di sini nih. Ini panel kanan. Panel kanan ini kita berikan instruksi promptnya kayak gini. Kondisi awal artinya adalah ketika user belum mengklik generate AI, maka kondisi awalnya adalah munculkan form seperti ini saja. Nah, makanya di sini saya berikan prompt kayak gini. Kondisi awal empty state, berarti dia masih kosong, nggak ada data apa-apa. Nah, tampilkan icon bla 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 dan teks deskripsi bla 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 bla. Jadi seperti ini ya. Ini artinya adalah dan di sini saya memberikan keterangan bahwa logika interaksi. Jika pengguna mengisi formulir lalu menekan tombol generate AI, ubah tampilan panel kanan menjadi layout dokumen putih berisi hasil simulasi. Jadi artinya adalah apabila user nanti mengetikkan tombol generate AI, maka di sini akan berubah. Yang panel kanan ini lakukan perubahan. Berdasarkan apa perubahannya? Berdasarkan layout dokumen hasil simulasi yang diinput di samping di sini. Itu maksudnya. Nah, ini dia ya, ini yang panel kanan promptnya. Kemudian berikutnya adalah output. Saya berikan output dokumen Word dan PDF karena saya mau dua hasilnya export, PDF dan Word. Nah, di sini biar AI tidak merekayasa atau bias, kita berikan ketentuan ke dia. Ketentuannya apa? Ini ketentuannya sesuai dengan aturan GJM biasanya atau ketentuan yang dalam menuliskan RPS. Contohnya di sini. Kalau di sini di dalam ketentuan penulisan RPS yang manual seperti ini, itu ada penyebutannya kayak gini. CPL, misalkan penentuan CPL ini ya, apa namanya? Penulisan dan penulisan CPMK itu maksimal 3 sampai 5. Jadi di sini dalam penentuan ini kan CPMK ini nanti kan dihasilkan langsung oleh AI. Jadi kita berikan ketentuannya bahwa jangan sampai dia nanti sampai banyak-banyak CPMK-nya. Jadi saya memberikan ketentuannya adalah 3 sampai 5 saja. Tidak boleh lebih daripada 5. Dan kemudian sesuaikan dengan deskripsi mata kuliah. Jadi nanti di sini kan ada inputan deskripsi mata kuliah. Jadi pastikan CPMK-nya itu adalah merujuk dari deskripsi mata kuliah tersebut.
Nah, itu ketentuan yang pertama. Ketentuan berikutnya adalah penulisan sub CPMK itu maksimal 10. Jadi kalau misalkan kita lihat sub CPMK ini itu jangan banyak-banyak juga. Artinya di sini kita berikan ketentuan maksimal adalah 10. Ya sesuaikan aja, kalau maksimalnya 5 atau 8 ya sesuaikan saja, tinggal ubah aja promnya di sini. Kemudian tandai merujuk ke CPMK berapa. Artinya apa? Di dalam penulisan sub CPMK, kira-kira sub CPMK ini merujuk ke CPMK berapa? Ini contohnya. Contohnya sub CPMK 1 merujuk ke CPMK 1. Sub CPMK 6 merujuk ke CPMK berapa. Jadi gitu dia. Oke. Nah, saya berikan ketentuannya di sini. Kemudian berikutnya adalah korelasi, dan ini ada kode taksonomi Bloom. Artinya pastikan di dalam penentuan sub CPMK itu ada memberikan kode taksonomi Bloom. Saya pikir paham ya taksonomi Bloom, mampu menerapkan, mampu membuat, mampu menulis, itu taksonomi Bloom. Dan saya minta AI berikan kode yang taksonomi Bloom itu tadi. Ini promptnya. Kemudian di bab berikutnya korelasi CPL terhadap CPMK. Nah, di sini korelasi CPMK ini bagiannya di sini. Ini korelasi yang bagian di sini. Nah, di sini saya berikan keterangan ketentuannya adalah korelasi CPMK itu tidak boleh melebihi 100% dan sesuai dengan pilihan jumlah CPL mata kuliah. Kalau kita lihat di sini kan CPL-nya cuma 1. Kalau nanti CPL-nya dipilih 2, berarti sesuaikan bobotnya harus 100%, jangan lebih, dan sesuaikan dengan jumlah CPMK. Itu ketentuannya. Nanti kalau mau dibuat ketentuan yang lain silahkan saja. Kemudian korelasi CPL terhadap ini 100% udah. Penentuan korelasi CPMK terhadap sub CPMK itu berbentuk checklist. Artinya ini berbentuk checklist saja. Misal CPMK 1 sub CPMK 1 merujuk ke korelasinya ke CPMK berapa. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuat AI biar paham yang aturan seperti ini, saya berikan ini ketentuannya. Ini ketentuannya. Oke, dengan berdasarkan pokoknya sesuai dengan jumlah sub CPMK. Kalau sub CPMK-nya nanti ada 10, berarti di sini buat baris 10. Itu ya maksudnya. Nah, kemudian prompt berikutnya apa? Ketentuan berikutnya adalah output akhir ekspor menghasilkan file Word dan PDF dengan format kertas legal, landscape, dan isi sama persis seperti file contoh yang diunggah. Artinya, saya berikan ketentuan berikutnya pada si AI adalah pastikan dokumen Word yang dihasilkan nanti itu adalah memuat landscape. Landscape artinya ya paham ya, bukan potret tapi landscape. Juga PDF. Dan kertasnya adalah legal, bukan A4. Biar lebar ya, biar luas. Kemudian saya berikan ketentuan terakhir adalah gunakan file RPS contoh, ini file yang saya upload ini contoh, sebagai referensi untuk menggenerate dokumen Microsoft Word-nya. Artinya biar si AI-nya juga tidak bias nanti, artinya membuat diri sendirinya, tidak merujuk kepada referensi dokumen yang ada, saya memberikan ketentuan yang ini. Jangan tidak lari dari dokumen contoh RPS yang udah jadi, yang saya berikan. Itu maksudnya. Nah, kemudian terakhir adalah promptnya, pastikan seluruh fungsionalitasnya itu berjalan dalam model preview Canvas tanpa perlu mengunduh file. Nah, terlampir contoh file untuk menjadi referensi untuk mencetak format Word dan PDF. Hanya sesimpel ini saja promptnya. Nah, dan pastinya nanti prompt ini kalau mau diediting lagi sesuai dengan kebutuhannya silakan saja, nggak ada masalah. Nah, setelah prompt ini diberikan, jadi saya ulang sekali lagi, ini promptnya, kemudian upload file CPL Prodi yang telah disahkan oleh Ketua Prodi, dan RPS contoh sebagai referensi AI untuk membuat dokumen kita. Apabila ini sudah, tinggal pilih kanvas di sini, kanvas. Kemudian tinggal saya milih di sini adalah flash menggunakan 36 flash, dan saya lupa tadi kasih tahu awal, saya menggunakan akun Gemini Pro ya. Ini saya akun Gemini Pro. Ini Pro namanya, ini Pro. Nanti kalau misalkan mau menggunakan versi gratis, kalau hasilnya berbeda berarti sesuaikan saja. Nah, ini prompt yang saya gunakan. Nanti kalau misalkan panjang sekali prompt, silahkan download di dalam deskripsi video ini. Kemudian apabila sudah klik saja, maka dia akan menghasilkan file Word apps yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya, dan ini saya buka hasil generate dokumennya kurang lebih seperti ini. Nah, ini
Kemudian kenapa saya ada di sini, ada 2 prompt tambahan, karena tadi pertama sekali di generate, apps ini ya, itu tidak menampilkan inputan nama ketua prodi dan nama ketua GJM. AI itu hanya menebak saja tadi, menebak saja. Makanya saya tadi di prompt awal, 2 inputan ini tidak diberikan. Jadi saya berikan perubahan, saya minta ubah lagi, tolong lakukan perubahan, tambahkan input nama ketua prodi dan nama ketua GJM, sehingga dia menyesuaikan lagi. Itu biasa ya, artinya dalam teknik prompting itu kan ketika prompt pertama itu sudah jadi hasil dan merasa kita perlu melakukan perubahan kembali, ketikkan prompt dengan memberikan perintah ubah. Kalau saya simpel aja sih, ketiknya ubah dan kira-kira apa yang dilakukan perubahan. Nah, ini juga sama kalau misalkan hasil ini nanti ada yang misalkan tidak sesuai, ketik aja prompt ini, ubah dan atau tambahkan beberapa item yang lagi. Gitu ya. Dan ini hasilnya ketika udah jadi dengan prompt seperti inilah hasilnya. Nah, saya ini tinggal sudah ada data sebenarnya. Jadi data ini tinggal klik-klik aja, tinggal pilih nama mata kuliah, tanggal berapa, kayak gini, nama mata kuliahnya apa. Misalkan saya contoh pemrograman web, kemudian kode mata kuliah saya pikir ini tinggal ngisi-ngisi aja ya. Ada pilihan rumpun MK dan lain sebagainya, semester-semester berapa. Kemudian nama program, nama ketua prodinya siapa, nama ketua GJM-nya siapa, NIDN dari koordinatornya apa gitu. Jadi dosen pengampu dan lain sebagainya. Ini nama saya ya sebagai sampel ya. Nah, pilihan prodi, pilihan CPL ini tinggal dicentang. Ya karena misalkan saya contohkan saya ada 2 CPL, CPL 06 dan CPL 04, 2 ya. Nah, ini silakan merujuk ke ketentuan penentuan CPL yang dibebankan oleh dan disyaratkan oleh GJM. Tinggal memilih aja. Dan pastikan ini saya centang 2 saja. Nah, dan pastinya CPL ini adalah sesuai dengan file CPL yang kita berikan ke si AI. Ini pasti sesuai. CPL 1 ini ada berapa ini? 11 kan? Dan pilihan di sini ada 11 tuh CPL-nya. Nah, makanya saya berikan prompt tadi di sini. Pastikan CPL-nya seperti list pada unggah file CPL. Maka dia paham, AI itu paham. Nah, kemudian berikutnya deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini pastikan penulisan deskripsi mata kuliah ini adalah kira-kira apa gambaran singkat tentang deskripsi mata kuliah yang akan kita ajarkan ke mahasiswa. Nah, apabila sudah tinggal klik generate, maka jadi file RPS-nya seperti ini. Ini saya agak kecil ya. Nah, ini jadi. Nah, di sini sudah ada pilihan ekspor ke Word, ekspor ke PDF. Nah, ini bisa kita bagikan. Kalau kita bagikan ke orang lain, tinggal kita klik share dan ekspor. Ini ya, share. Kemudian kita tinggal bagikan link ini kepada orang lain. Copy link ya, maka hasilnya ini dia. Ini hasilnya, saya copy, enter, inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Oke. Nah, ini kalau orang lain membuka file kita, file link yang kita bagikan tadi, maka ini hasilnya. Nah, ini tinggal sesuaikan aja, saya contohkan aja lah. Misalkan saya berikan nama adalah algoritma dan pemrograman. Saya tulis mata kuliah lain. Kode ininya adalah 3. Kemudian ini wajib prodi semester 1, bobot SKS 3, teori 2, praktek 1. Kemudian pengesahannya adalah di bulan September misalnya, bulan tanggal 4. Kemudian ini tim pengajarnya saya sendiri. Kemudian dosen pengampunya ada saya sendiri atau tim nantinya, silahkan sesuaikan saja. Ini NIDN-nya misalkan saya ganti menjadi 6 ini. Nama ketua prodi silahkan disesuaikan saja. Nama ketua GJM-nya sesuaikan saja. Pilihan CPL-nya ya silahkan dicentang aja. Misalkan saya pilihnya adalah ini ada di CPL 4, CPL 6, 2 saja. Nah, ini tinggal dicentang saja. Kemudian deskripsi mata kuliahnya. Deskripsi mata kuliahnya ini saya kopikan saja yang sudah ada ya. Sebentar saya buka dulu biar tidak terlalu lama ngetiknya. Algoritma, deskripsi mata kuliahnya ini dia kira-kira. Saya Ctrl C, saya bawa ke sini. Deskripsi mata kuliahnya. Nah, setelah ini diisi semuanya, cukup tinggal klik generate AI. Maka ini hasilnya.
Dia akan langsung muncul nama mata kuliah algoritma dan pemrograman, ini nomor mata kuliahnya, kode dosen pengampu dan lain sebagainya. Ini deskripsi mata kuliah yang kita input di sini tadi. Kemudian ini CPL-nya 04 dan 26, ada 2 kan CPL tadi. Kemudian ini CPMK-nya, CPMK-nya ada 3, mampu merancang bla bla bla. Ini semuanya. Kemudian di sini adalah kemampuan akhir tiap tahapan atau sub CPMK. Dia sudah diberikan sub CPMK-nya ada 8, kemudian taksonomi belumnya apa. Dan ini merujuk ke CPMK berapa. Ini langsung jadi. Nah, kemudian ini ada korelasi CPL terhadap CPMK. Karena CPMK tadi ada 3, berarti di sini korelasinya yang mana? CPL 04 dan CPL 06. Dan ini bobotnya pas 100%. Oke. Kemudian ini metrik korelasi CPL, CPMK terhadap sub CPMK, ini langsung di checklist bentuknya seperti ini. Dan ini ada tambahan, ada level taksonomi belumnya, dia merujuk kemana. Misalkan sub CPMK 1 merujuk kepada CPMK berapa, dan ini taksonomi belumnya, levelnya. Dan ini adalah rencana kegiatan pembelajarannya, ada 16 pertemuan. Di sini ada sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan bla bla bla, indikator, bentuk, materi pembelajaran, dan bobotnya. Ini dia. Nah, ini udah 16 pertemuan tuh. 16 pertemuan. Dan ini sudah langsung bisa ditandatangan mengetahui ketua program studi, ketua GJM, dan nama dosennya sendiri. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal klik Export to Word. Kita klik simpan. Dan ini hasilnya. Kita buka Export Word-nya. Dan ini Word-nya. Nanti kalau mau disamakan saja, misalkan ditambah di sini ditambah logo ataupun yang lain, silakan aja. Kalau mau di editing lagi, silakan saja. Yang penting file Word-nya udah jadi itu. File Word-nya. Nah, udah jadi file Word-nya. Oke. Kemudian satu lagi adalah file export PDF. Kita klik export PDF dan PDF-nya langsung tergenerate dan ini hasilnya. Udah jadi file PDF. Tuh file PDF-nya. Nah, oke ya, udah jadi. Nah, itu salah satu prompt yang bisa digunakan dengan menggunakan game ini dengan menggunakan Canvas. Jadi kalau nanti kita mau bagikan ini, mau dicoba, saya bagikan link di bawah ya. Di dalam deskripsi video ini ada link yang bisa dicoba untuk mendemokan bagaimana membuat RPS dengan menggunakan game ini Canvas. Ini prompt-nya. Ini prompt-nya, sekali lagi prompt ini silahkan dikopikan aja di kolom di dalam deskripsi video ini, nanti silahkan disesuaikan saja. Pada prinsipnya adalah sekali lagi ini AI, pasti AI itu tidak selamanya benar. Silahkan nanti dikoreksi kalau ada bagian-bagian yang salah. Ini hanya sebagai sebagai pembuka wawasan bahwasannya ketika membuat suatu apps berbasis Canvas di game ini, ya kayak gini langkah-langkahnya. Prompt ini nanti bisa disesuaikan lagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, silakan sesuaikan saja. Atau mau memberikan contoh dokumen-dokumen dalam bentuk dokumen PDF atau dalam ketentuan-ketentuan yang ada lainnya, aturan penulisan pembuatan RPS itu silakan saja di custom lagi prompt-nya. Nah ini, jadi nanti sampai jadi prompt-nya, kemudian apps-nya itu sudah bisa digunakan untuk menggenerate RPS. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik manual RPS seperti ini. Nanti saya belum buat format Excel ya. Saya belum coba tadi format Excel. Nanti kalau mau dibuat, bisa nggak ada ditambahkan di sini ada export to Excel. Dan ada nanti sesuai dengan template yang ada seperti ini. Nah berarti nanti coba explore lagi yang prompt-nya ini, tambahkan kira-kira selain Word dan PDF ada menu untuk ekspor menjadi Excel. Silahkan aja dicoba, saya belum coba sih sebenarnya. Nah, ini hanya mencoba 2 saja. Oke, itu saja mungkin sekilas tentang pemahaman bagaimana membuat RPS OB generator dengan menggunakan Canvas dengan bantuan game ini. Semoga bisa dipraktekkan dan semoga pembelajaran ini menjadi satu hal yang menarik, satu hal keilmuan yang baru, khususnya untuk bagaimana penggunaan AI untuk membantu kita
khususnya para dosen dalam melengkapi dokumen-dokumen administrasi sebelum memulai pembelajaran dalam perkuliahan. Next video nanti kita akan bahas lagi ketika menambahkan rubrik penilaian dan bagaimana membuatkan evaluasi CPL hanya dengan menggunakan prompting dengan menggunakan Gemini Canvas. Makasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau belum subscribe, silahkan subscribe channel saya yang berisi tentang video-video yang berkaitan dengan dunia IT, dunia Artificial Intelligence, dan dunia programming, khususnya dunia-dunia materi-materi yang berkaitan dengan komputer dan juga teknologi informasi. Sampai ketemu di video berikutnya.